Halo teman-teman sobat hukum sekalian, kali ini kita tampil untuk di podcast yang untuk pertama kali kita akan tayangkan di channel ini, menyangkut tentang bagaimana perjuangan seorang WNA Australia yang sebelumnya selama 2 tahun ya memperjuangkan 2 tahun. hak asuh anaknya setelah bercerai dari istrinya yang merupakan warga negara Indonesia, dan pada saat bercerai melalui putusan pengadilan, mereka diputus joint custody, artinya hak asuh anak itu ada di tangan si ayah dan si ibu. Nah, untuk itu kita akan mendengar bagaimana perjalanan atau perjuangan dari si Wena Australia ini untuk memperjuangkan hak asuh anaknya atau joint custody-nya untuk bisa bertemu dengan anaknya bersama kuasa hukumnya Devara Karisma Budiman. Terima kasih. Halo sobat hukum semua. Ini kali ini bersama Pak Christopher Tambunan, SHMH. Kebetulan hari ini diundang untuk podcast ya, untuk sharing mengenai langkah-langkah hukum apa yang sudah dilakukan gitu ya. Tadi sudah diceritakan bahwa ada seorang WNA menikah dengan WNI, memiliki 2 orang anak, kemudian masih di bawah umur ya, kemudian bercerai dan oleh pengadilan memang sudah diputuskan hak asuhnya bersama antara ayah dan ibu, memiliki asuh bersama ya. Jadi joint custody. Nah, sebenarnya dengan adanya joint custody ini Pak Christopher ya, seharusnya ayah dan ibu itu tetap mengasuh anaknya bersama-sama. Oke. Maknanya apa? Sebenarnya pengadilan itu memberikan joint custody supaya tidak ada saling menghalangi satu dengan yang lain. Ya, seperti biasa yang kita dengar, oh asuh pada ibu maka saya tidak boleh ketemu. Sebenarnya tidak begitu. Ya. Atau asuh pada ayah, ibu tidak boleh ketemu. Tidak ada seperti itu sebenarnya. Karena kedua-duanya berhak untuk mengasuh anak dan anak juga berhak. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita maknai lagi, kita lihat nanti ya undang-undang perkawinan, kita lihat undang-undang kesejahteraan anak, kita lihat undang-undang perlindungan anak, kita lihat undang-undang HAM, ya 4 undang-undang ini mengatur hal yang sama, bahwa anak itu tidak boleh dibatasi haknya untuk mengenal orang tua kandung, tidak boleh dibatasi haknya untuk bertemu orang tua kandung. Artinya apa? Artinya sebenarnya pemaknaan hak asuh ini jangan dipersamakan dengan salah satu orang tua boleh mengkip anak gitu loh. Ya, jadi kecuali ada hal-hal yang memang membahayakan, kira-kira seperti itu. Dan itu pun harus ada produk mungkinnya dari satu instansi bahwa misalkan si ayah harus berjarak sekian meter dari rumah, misalkan karena membahayakan. Selama itu tidak ada, ya maka anak ini tidak boleh dihalangi haknya untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Siapapun pemegang hak asuhnya. Itu maknanya sebenarnya. Ya, undang-undang kita itu sudah bagus. Tapi sayangnya paradigma berpikir ya para ahli hukum kita mungkin di sini harus saya kritik juga dan para penegak hukum kita termasuk mungkin lawyer-lawyer ya teman-teman rekan-rekan sejawat, jangan berpikir bahwa pemegang hak asuh dia 100% bisa memiliki anak-anak itu tanpa membatasi atau tidak membolehkan dia bertemu dengan orang tua yang satu lagi. Karena anak bukan barang ya. Karena anak bukan barang. Dan ini kami pun sudah juga dengan psikiatri kehakiman dari salah satu rumah sakit ya, yang sudah kami juga jadikan ahli waktu itu, menyatakan tindakan orang tua yang membatasi anaknya untuk bertemu dengan orang tua yang lain, ya itu adalah suatu bentuk tindakan parental alienation. Apa itu? Parental alienation adalah tindakan pengasingan si anak dari orang tua yang satu lagi. Ya, ini saya sudah baca di US sendiri parental alienation ini sudah merupakan satu tindak pidana. Di Indonesia belum. Jadi bisa dibilang kita agak tertinggal di situ. Ya, doktrin ini sudah berkembang. Belum lagi ada misalkan kalau ini tersangkut ayah, maka dia ada namanya father hunger. Dia rasa lapar dia akan ayahnya. Di sini saya bukan bela kaum laki-laki, sama. Misalkan ayah membatasi dengan ibunya, mungkin terjadi mother hunger barangkali kan gitu. Tapi anak ini harus diingat, dia memerlukan peran kedua orang tuanya untuk bisa tumbuh kembang secara baik. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan
anak itu berhak untuk mendapatkan didikan atau perhatian dari ayah dan ibu ya. Iya, itu undang-undang bilang seperti itu. Ya, undang-undang bilang seperti itu. Tapi dalam kenyataannya masyarakat kita masih berparadigma. Ya, berparadigma ini saya bilang berparadigma ya. Bahwa oh kalau kemudian disembunyikan sama ibu kandungnya nggak apa-apa karena itu ibu kandungnya. Ya mana bisa begitu? Pertanyaannya kalau terjadi begitu diapain? Kan begitu ya? Ya, betul. Diapain? Nah, inilah yang menjadi topik mungkin kita kali ini. Diapainnya itu kalau salah satu pihak menyembunyikan itu diapain? Nah, itu kira-kira Pak Christopher. Itu. Baik. Nah, dengan perjuangan yang selama 2 tahun ini untuk memperjuangkan bahwa si ayah ini juga berhak untuk mendidik dan mengasuh anaknya karena ada joint custody tadi, sudah tindakan atau upaya hukum apa aja sih yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan hak dari si ayah? Mungkin bisa jadi pembelajaran buat pasangan suami istri yang sudah bercerai tapi mengalami nasib yang sama. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Christopher. Ini pertanyaan yang jitu ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa atau sahabat hukum bisa lihat ya. Ada kita punya pasal 330 ayat 1 KUHP. Ya, saya kira itu sepanjang saya nangani ini kayaknya itu cuma satu-satunya pasal yang bisa diterapkan. Ya. Gitu ya. Yang menurut saya harusnya bisa kita lebih expand ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Cuman mungkin karena pemahaman hukum kita yang kurang terhadap hukum keluarga yang seperti ini ya, karena hukum keluarga itu bukan hanya hukum perdata, ya dia bisa lintas ilmu hukum yang lain gitu. Jadi pasal 330 ayat 1 ini secara umum menggambarkan bahwa barang siapa yang mengambil anak ya yang belum dewasa dari kuasa atau walinya yang sah itu bisa dipidana. Itu sebenarnya makna 330 ayat Barang 1 siapa? KUHP. Barang siapa? Oke. Ya, barang siapa itu berarti ya siapa saja. Siapa Gitu saja. kan? Apakah ini termasuk misalnya yang bisa dipidana itu di luar dari si ayah atau si ibu atau kakek, nenek atau mungkin penafsiran kalau menurut rekan Devara ini seperti apa? Betul. Jadi dalam penanganan ini pun kita sempat mengalami kendala karena hampir semua aparat penegak hukum itu, termasuk mungkin rekan-rekan sejawat kita berpandangan barang siapa itu dibatasi, ada limitasi seolah-olah kalau ibu kandungnya yang bawa, enggak apa-apa. Kalau bapak kandungnya yang bawa, enggak apa-apa. Ya kan? Sebenarnya tidak ada limitasinya itu. Barang siapa itu ya setiap orang. Gitu loh. Mau ibu kandungnya, mau bapak kandungnya, mau omnya, mau tantenya, mau kakeknya, neneknya, gitu kan. Artinya barang siapa itu siapa saja. Sehingga tidak ada pembatasan. Nah, ini makanya Pak Christopher saya infokan, September kemarin ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai review, judicial review, pasal 330 ayat 1 itu. Oleh karena pemohon ini ketika melaporkan ya dari aparat penegak hukum, di sini kita sampaikan ke kepolisian, ya, menolak karena yang membawa misalkan ayah kandungnya. Sehingga pemohon ini mengajukanlah ke Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan barang siapa ini ada nggak limitasinya. Ternyata apa? Mahkamah Konstitusi ya memang dia menolak permohonan pemohon ini dengan alasan, ini harus kita catat, dengan alasan bukan amar putusannya ya dari Mahkamah Konstitusi, tapi alasan kenapa Mahkamah Konstitusi menolak itu karena sedari awal barang siapa itu maknanya adalah siapa saja, tidak perlu ditafsirkan yang lain. Artinya apa Pak Christopher? Sejak zaman Belanda bikin yang namanya KUHP itu yang masih kita pakai sampai sekarang, ya itu tidak ada limitasi, tidak perlu ditafsirkan lain, gitu loh. Inilah yang membuat salah kaprah bagi kita semua para praktisi penegak hukum dalam menerapkan aturan ini. Seolah-olah barang siapa itu ada pembatasan. Padahal dari awal ya Belanda itu taruh di KUHP kita itu pasal itu ya tidak ada. Itu juga sudah sebenarnya diwujudkan, diteruskan oleh undang-undang perkawinan kita, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang hak asasi manusia. Ini sebenarnya sudah inline gitu loh Pak Christopher. Gitu. Jadi kalau dari penafsiran dari aparat penegak hukum, katakanlah misalnya kalau kita membuat laporan polisi untuk agar kita bisa mendapatkan hak kita juga sebagai seorang ayah
Atau juga katakanlah sebagai seorang ibu yang tidak mendapat haknya untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, untuk bisa mendidik anaknya, atau untuk setidaknya bisa punya waktu dengan anaknya, walaupun misalnya katakanlah eh, sudah terjadi perceraian, itu seperti apa? Kalau dari aparat penegak hukum, katakanlah dari misalnya kepolisian, seperti apa sih penafsiran mereka itu seperti apa? Kalau yang sejauh ini ya Pak Ya. Christopher, kita pahami dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dari kepolisian. Ya. Karena ilmu mereka juga kan, mohon maaf nih ya, ilmu mereka kan ilmu hukum pidana. Artinya Ya. mereka hanya memahami ini sebatas hukum pidana, Ya. yaitu pasal 330 ayat 1. Ini pun pernah kami konsultasikan ke Komisi Perlindungan Anak, Oke. baik di pusat maupun di daerah. Jawaban mereka adalah, kita belum punya hukumnya. Ini lebih aneh lagi. Jadi untuk melaksanakan itu katanya kita belum punya hukumnya. Ya kita udah merdeka 79 tahun, masih dibilang kita tidak punya hukumnya. Ini lebih aneh lagi. Artinya seolah-olah ada kekosongan hukum. Nah, bukan ya, mungkin mereka kan bilang kekosongan hukum. Akibatnya apa? Mereka hanya bisa memberikan rekomendasi. Lah saya bertanya kepada mereka, tolong ajarkan saya, mungkin saya yang bodoh, saya bilang. Rekomendasi ini cara pakainya gimana? Apa? Nah, Rekomendasinya apa? Apa rekomendasi? Rekomendasi bahwa misalkan para pihak harus mematuhi undang-undang perlindungan anak. Terus habis itu diapain sebenarnya? Ini sampai hari ini saya tidak ada yang bisa jawab itu. Ya, saya sudah, kalau di case kita sendiri kita sudah dapat rekomendasi dari KPAD, Ya. dari KPAI pusat, bahkan dari Kementerian Hukum dan HAM sudah punya 3 rekomendasi. Intinya Para pihak harus patuh pada undang-undang perlindungan anak. Anak tidak boleh dihalangi haknya untuk bertemu, bla bla bla. Ya. harus ya. Nah, pertanyaan saya, ini udah 3 rekomendasi udah saya pegang, cara pakainya gimana? Nah, ini sampai hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan, gitu loh. Nah, kalau dari sistem hukum kita sendiri, perangkat apa sih yang bisa kita lakukan, atau upaya atau tindakan hukum apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan itu dengan adanya ketentuan seperti itu? Apakah kita perlu membuat laporan polisi untuk memperjuangkan hak kita tersebut? Apalagi ini kan bukan dalam putusannya hak asuh anak bukan diserahkan kepada salah satu ayah atau kepada ibu, tapi ini joint custody, artinya kedua-duanya berhak untuk mendidik, mengasuh, termasuk hak untuk parenting gitu kan. Nah, upaya hukum apa yang bisa kita lakukan? Dan yang sejauh ini sudah dilakukan, apakah sudah ada tanda-tanda akan mendapatkan haknya? Gimana Pak Dewara? Ya, kalau upaya untuk saat ini bisa saya sampaikan hanya bisa dengan membuat laporan polisi dengan dasar pasal 330 ayat 1 KUHP tanpa junto, tanpa menggandeng undang-undang perlindungan anak, tanpa menggandeng undang-undang perkawinan, dan tanpa menggandeng undang-undang HAM atau kesejahteraan anak. Ini menurut saya sih agak luar biasa ya. Maksudnya di era modern ini kita masih pakai KUHP untuk menegakkan hal seperti ini. Gitu. Padahal udah ada lex spesialis ya. Padahal sudah ada lex spesialis, ya kan? Ini yang menurut saya agak aneh. Unitnya yang menangani itu unit PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Ya, yang lahir karena undang-undang PKDRT, kekerasan rumah tangga, dan undang-undang perlindungan anak, kan begitu. Kok masih pakai KUHP itu loh? Kalau pakai KUHP mungkin ya unit Jatantra sama Ranmor juga bisa menangani, nggak perlu PPA kan gitu. Menurut saya nih ya, mungkin koreksi kalau saya salah gitu kan. Kita hanya punya perangkat satu pasal itu aja, nggak punya yang lain. Gitu. Nah itu problemnya. Kalau ditanya kemudian akan seperti apa, tentunya untuk merubah paradigma itu kemudian muncul putusan MK seperti itu yang menegaskan kembali ya bahwa yang namanya barang siapa itu siapa saja. Artinya dari dulu juga artinya itu. Berarti udah jelas ya. Bahkan di dalam putusan MK itu hakim sudah menegaskan bagi aparat penegak hukum jangan ragu-ragu menggunakan pasal itu. Jangan ragu-ragu. Tapi faktanya adalah ragu-ragu. ragu-ragu. Nah ini yang pertanyaan kan buat kita semua ya. Yang ragu-ragunya kalau bisa tahu, apakah misalnya kalau hak asuh anak diberikan kepada seorang ibu, kalau si ayah yang merebut anak dan tidak memberikan akses kepada si ibu, maka si bisa dipidana, atau khusus untuk selain di luar pasangan
suami istri atau ayah dari ibu si anak atau gimana? Ya, tentunya kalau di situ saja ayah kandung, ibu kandung aja udah termasuk. Ya, Artinya ya om, tante, kakak, semua. adik semua ya termasuk kan begitu. Ya, seharusnya seperti itu Iya, ya seharusnya seperti itu. penafsirannya. Penafsirannya. Oke. Kalau tadi Pak Devara atau rekan Devara ini udah pernah buat laporan polisi, udah sampai sejauh mana? Apakah dimungkinkan ketika kita membuat laporan polisi kan tentunya kita berharap bahwa laporan polisi kita ini akan ditindaklanjuti, artinya eh, bisa dibuat dalam bentuk laporan polisi, tidak hanya berbentuk dalam pengaduan masyarakat atau DOMAS, dan bisa ditingkatkan jadi penyidikan. Artinya di tingkat penyidikan ada sebuah dugaan terjadi, dugaan tindak pidana, dan sampai diproses ke pengadilan, atau sudah sejauh mana, atau mentok atau seperti apa? Ya, kalau sejauh ini dengan adanya putusan MK tadi yang terbit September 2024, artinya dengan kita juga berdiskusi dengan pihak kepolisian gitu ya, termasuk mungkin dengan pihak apa namanya komisi-komisi perlindungan anak yang ada baik di pusat maupun daerah, Ya. maka proses yang sedang dijalani ini sebentar lagi juga akan naik menjadi tingkat penyidikan, oleh karena sudah dikatakan memenuhi ya unsur-unsur apa namanya tindak pidananya sesuai dengan pasal 330 ayat 1 tadi. Artinya kalau misalnya ketika hak asuh anak diberikan misalnya John custody, artinya kedua-duanya berhak atas hak asuh anak, baik itu si ayah maupun si ibu, dan ketika salah satu menghalangi hak asuh itu bisa dipidana ya. Betul. Atau kalau misalnya hak asuh anak diberikan kepada ibu, tapi si ayah menghalangi dan sebaliknya juga, maka yang menghalangi itu bisa dipidana berdasarkan pasal 330. Itu penafsirannya. Betul. Betul sekali Pak Christopher. Harapan ke depannya dengan kasus ini dan apa yang bisa menjadi pembelajaran buat teman atau sobat hukum yang menyaksikan video ini? Ya mungkin saya di sini bukan ahlinya ya, gitu. Cuman dari apa yang sudah dijalankan, seharusnya kita harus lebih berani menggunakan undang-undang perlindungan anak untuk case-case hukum keluarga seperti ini, ya, gitu. Kedua, sebenarnya kita sudah harus memiliki ya pengadilan tersendiri ya, menurut saya nih, karena di beberapa negara sudah menerapkan ada family court. Jadi family court ini kan pengadilan keluarga khusus. Misalkan begini, contoh untuk menentukan hak asuh anak, misalkan tiba-tiba dikasih ke ibu. Ini menurut saya, maaf ya, mungkin ini paradigma agak kuno menurut saya. Ya, seharusnya negara itu hadir, ya, melakukan asesmen dulu terhadap orang tua nih, ya, si bapak, si ibu, siapa yang lebih pantas atau memang dua-duanya pantas. Asesmen terhadap anak-anaknya dong, ya kan? Anak itu, ini saya kasih tahu dulu ya, anak itu dari menurut Undang-Undang HAM, semua undang-undang 4 tadi yang disebut Undang-Undang HAM, perlindungan anak ini terutama sama Undang-Undang Kesejahteraan Anak, disebutkan anak itu memiliki hak dari lahir. Jadi hak dia itu bukan ada setelah dewasa. Itu namanya hak asasi. Ya kan? Artinya terlepas dari ada pemisahan orang tua, seperti kata undang-undang, seharusnya tidak juga dipisahkan dia oleh lantaran karena ada terminologi hak asuh. Jadi janganlah sampai hak asuh ini membatasi hak anak itu loh. Itu makanya perlu sebenarnya pengadilan keluarga. Menentukannya gimana? Di asesmen orang tuanya, di asesmen anaknya, mungkin dengan psikiater, psikolog, atau family counseling, sehingga misalkan akhirnya ditentukan bahwa anak membutuhkan kedua orang tuanya, ya jangan diberikan ke salah satu aja dong, kan gitu, kan lebih fair. Ya, jadi sehingga hakim nanti kan bisa menentukan kepada siapa hak asuh ini diberikan, kan gitu. Ya itu mungkin masukan. Kalau kedua untuk mungkin penegak hukum, ya penegakan hukum, ya sebaiknya juga dibekali, ya bukan hanya hukum pidananya aja, tapi dibekali dengan ilmu yang lain, ya kan, seperti itu, sehingga penyelesaian hukum keluarga itu tidak hanya melihat apa yang kelihatan mata, gitu loh, dan tapi juga bisa melihat bahwa ada keluarga atau anak yang harus diselamatkan. Tujuannya itu masa depan, gitu. Bukan hanya sekedar jadi corong undang-undang sesuai civil law, ya, penegakan hukum, bukan itu sebenarnya tujuannya. Gitu. Baik. Oke, teman-teman atau sobat hukum sekalian, topik ini sangat menarik ya, apalagi kita lihat sekarang ini di tengah tingkat perceraian yang sangat tinggi, ternyata itu juga membawa dampak atau efek negatif buat anak. Setidak-tidaknya seharusnya kalau tadi misalnya kedua pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, tapi setidak-tidaknya minimal itu tidak membatasi
hak dari si anak untuk mendapatkan Iya, kasih sayang dari kasih orang sayang, didikan, asuhan dari orang tuanya ya, Pak Iya, Devara betul, ya. betul. Baik. Oke. Demikian dari kami. Terima kasih buat rekan Devara, Pak Devara Karisma Budiman. Salam penegakan hukum.